Halo Crypto Lovers, hari ini kita akan ngobrolin soal seagresif apa sih investor Indonesia. Nah, saat ini sudah ada Mas Rizazka Rishel selaku Community Engagement Specialist di Toko Kripto. Oh iya, sebelumnya jangan lupa untuk Crypto Lovers untuk subscribe, like, dan juga komen, dan tentunya nyalain loncengnya ya. Oke, langsung aja Mas Zaska, aku enak panggilnya ya. Iya benar, boleh Mas Zaska aja biar lebih simpel karena nama aku juga udah terlalu panjang ya. Oke Mas Zaska, selamat siang, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mas Zaska? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini baik ya, terutama di kondisi seperti yang saat ini. Jadi kita lebih disiplin lagi nih untuk menjaga kesehatan dan juga imun tubuh kita, Mbak Nadia. Betul banget, teman-teman crypto lovers juga jangan lupa di tengah pandemi kita harus tetap menjaga imun nih. Nah, sekarang kita mau ngobrol seruan aja Mas Zaska. Kita mau ngobrolin tentang sebenarnya di Indonesia itu investor seagresif apa sih Mas Zaska? Nah, apakah investor kripto Indonesia ini sebenarnya bisa dikatakan agresif? Kalau menurut Mas Zaska gimana? Iya, kalau menurut ini dari pandangan aku nih, terutama dari timnya community ini sebenarnya memang untuk basicnya investor ataupun trader di Indonesia ini memang sudah ada basicnya nih, sudah ada dasar untuk memahami lebih lanjut lagi nih tentang apa itu trading dan juga apalagi mereka akan berkecimpung di dunia baru nih, di dunia aset kripto. Nah, menurut yang sudah kami pelajari dari tim community bahwa memang pertumbuhan investor aset kripto di Indonesia ini memang dapat dikatakan agresif nih badatnya, karena memang jika kita lihat dari jumlah investor yang meningkat drastis ini pada tahun 2020 tercatat jumlah investor aset kripto di Indonesia itu sebanyak 4 juta orang nih, yang mana saat ini per Juli 2021 angkanya itu bahkan mencapai 7,4 juta jiwa nih Mbak Nadia. Oke, banyak juga ya Mas Zaska, nggak disangka-sangka ternyata Alhamdulillah. Indonesia itu sudah melek investasi. Nah, selain jumlah investor yang naik pesat, apalagi sih sebenarnya yang menunjukkan bahwa investor kripto di Indonesia itu agresif, Mas Zaska? Iya benar, karena kan jika kita lihat dari rasa penasaran mereka nih tentang apa itu aset kripto, apa itu mekanisme di balik aset kripto itu sendiri, terutama di blockchain. Jadi memang dengan seagresifnya itu dan juga rasa penasaran mereka terhadap aset kripto ini berpengaruh ke jumlah volume tradingnya nih yang dilakukan atau yang ditransaksikan nih di pasar aset kripto. Nah, menurut nih lagi nih yang berdasarkan yang telah kami pelajari bahwa selain dari peningkatan jumlah investor aset kripto, peningkatan agresif dari investor kripto di Indonesia ini juga dapat nilai dari nilai transaksi aset kripto di Indonesia juga nih Mbak Dania, seperti yang aku sebutin barusan. Jika kita mengulik lebih jauh lagi, di Indonesia sendiri berdasarkan data nih dari Kementerian Perdagangan bahwa nilai transaksi hingga Juli 2021 nih Mbak Naya bisa mencapai 487,5 triliun nih dengan volume transaksi harian mencapai 2,3 triliun rupiah. Nah, memang di toko kripto sendiri, di platformnya toko kripto, jumlah rata-rata volume trading harian mencapai 60 juta US dolar nih Mbak Daya, dengan kisaran jika kita konversikan ke rupiah bisa dalam kisaran 800 miliar rupiah Mbak Dania. Wow, luar biasa. Banyak banget. Jadi ternyata diam-diam orang Indonesia, apalagi mungkin generasi Z ya, banyak juga yang udah melek tentang aset kripto. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat aset kripto ini memiliki magnet yang besar di Indonesia? Ya benar, yang salah satu faktor yang membuat bahwa aset kripto ini banyak diminati oleh orang-orang Indonesia nih, terutama dalam beberapa bulan bahkan dalam beberapa tahun ini adalah karena aset kripto ini Mbak Dania bisa diklasifikasikan sebagai alternatif investasi yang berbasis perdagangan global, sehingga jika kita mengulik ke perdagangan global banyak pelaku pasar yang berpartisipasi sehingga membentuk harga secara global serta tanpa adanya batas fluktuasi harga nih Mbak Dania. Jadi memang karena tidak ada batas fluktuasi harga, terus naik turunnya juga
lebih seru ya Mas Zaska ya sebenarnya kalau aset kripto itu Ya, sendiri, jadi bisa tiba-tiba naik sekali lalu tiba-tiba sangat turun. Nah, hal-hal tersebutlah yang men-trigger, generasi muda lebih tepatnya dan juga banyak sebenarnya nggak generasi muda aja yang udah mulai berinvestasi di aset kripto. Nah, kalau ngomongin tadi generasi muda dan juga ada juga beberapa yang sebenarnya nggak dari generasi muda aja sih. Kalau dari Mas Zaska sendiri, sebenarnya kalangan mana aja sih pemain aset kripto di Indonesia ini nih Mas Zaska? ya benar. Ini untuk kita membuktikan ataupun kita meng-highlight lagi nih data yang didapatkan dari Kementerian Perdagangan nih, maknanya bahwa Mhm. ditemui nih 80% hingga 90% investor aset kripto ini yang ada di rentang usia 20 sampai 30 tahun nih, yang mana kebanyakan nih mayoritasnya berasal dari kalangan mahasiswa, karyawan swasta maupun pengusaha. Nah, di toko kripto sendiri, investor aset kripto itu didominasi usia 20 hingga 40 tahun nih Mbak Dahlia. Jadi memang benar-benar di rata-rata ya, kebanyakan masih memang banyak anak muda nih yang berkecimpung di Mhm. dunia aset kripto ini Mbak Dahlia. Oke, betul kan? Tadi aku bilang bahwa rata-rata generasi Z yang memulai investasi di aset kripto. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga karena berdasarkan data yang sudah disebut Mas Zaska tadi bahwa ada juga yang dari umur 40 tahunan. Kalau kita ngebahas tentang investasi kripto nih, Mas Zaska, sebenarnya apakah keagresifan investor dari aset kripto ini memang semuanya sudah memahami tentang kripto trading atau masih banyak juga yang baru coba-coba? Iya benar, ini menarik juga nih kalau kita ngulik lagi Mbak Lea, karena memang jika kita temui dan juga kita pelajari nih, terutama dari kami dari tim komunitas, memang aset kripto ini dapat dikatakan sebagai instrumen investasi yang baru nih, apalagi jika kita hadapkan ke publik ataupun masyarakat Indonesia. Sehingga tentunya ada dari investor aset kripto ini yang masih mencoba-coba ataupun memang baru banget nih di dunia aset kripto, apalagi untuk memahami instrumen yang sangat baru ini Mbak Nadia. Nah, banyaknya Hmm. perusahaan hingga influencer papan atas yang mencoba investasi ini membuat banyak orang makin penasaran lagi nih terhadap apa sih aset kripto itu dan apa-apa aja nih mekanisme yang dibalik aset kripto itu, untuk mempelajarinya lebih lanjut lagi dan menjadikan aset kripto sebagai salah satu pilihan diversifikasi investasi nih Mbak Nadia. Hmm. Jadi sebenarnya kalau kita lihat banyak juga yang memang masih mempelajari ya. Sebenarnya bukan lebih ke coba-coba, tetapi mencoba untuk belajar dan memahami lebih jauh mengenai investasi di kripto. Nah, sebenarnya kalau kita membahas tentang aset kripto di Indonesia itu lumayan berdasarkan data-data yang tadi Mas Zaska sebutkan sudah lumayan banyak. Bahkan banyak menurutku dan 20% dari investor kripto ini di Indonesia adalah perempuan nih Mas Zaska. Wow, aku juga baru tahu info ini. Menurut Mas Zaska, apa yang bisa dikatakan tentang hal ini? Melihat 20% itu perempuan, tetapi banyak lebih ke laki-laki. Ya benar-benar. Memang jika kita lihat lebih jauh lagi nih di data yang kita dapatkan, memang memang masih mayoritas investor kripto itu adalah memang laki-laki nih Mbak Daya. Tetapi jika kita melihat lebih jauh lagi, pada saat ini banyak perempuan yang melek investasi nih dan teknologi, sehingga banyak dari mereka yang mulai melakukan investasi di aset kripto. Mungkin bisa kita kaitkan juga nih di banyak komunitas-komunitas itu yang bahkan jika kita lihat dari diskusinya itu kebanyakan itu perempuan nih Mbak Dania. Jadi memang benar-benar Hmm. melek investasi ini untuk terutama untuk kaum perempuan itu bahkan bisa menandingi hype-nya laki-laki nih. Jadi memang Oke. data ini benar-benar memotivasi kita maupun itu laki atau perempuan itu untuk lebih giat lagi nih untuk mempelajari lebih lanjut tentang aset kripto itu sendiri Mbak Nadia. Iya, iya, iya. Tapi kalau ngelihat dari lapangan ya, apalagi Mas Zaska itu kan mengurus community di toko kripto. Kalau melihat dari lapangan, berarti apa, antusias para perempuan juga sudah mulai terlihat ya Mas Zaska ya. Dan semoga nantinya angka 20% itu bisa naik lagi, jadi sama rata deh semuanya. Karena aku juga sudah mulai melek nih tentang investasi kripto, ya kan? Oke, nah banyak juga investor saham nih Mas Zaska yang beramai-ramai pindah ke aset kripto karena saham sempat lesu ketika pandemi dan tentunya aset kripto melambung tinggi ketika pandemi.
Apakah saat ini banyak investor saham yang pindah berinvestasi di kripto atau sebenarnya menjadikan kripto hanya sebagai diversifikasi investasi saja? Ya baik, ini salah satu poin menarik juga nih untuk kita bahas. Memang hype-nya kripto ini bisa kita lihat dimulai saat dimulainya lockdown di banyak negara gitu. Memang pada Hmm. dasarnya itu Mbak Nadia, investor itu kan tujuannya itu memang mereka itu untuk memperoleh keuntungan nih. Nah, tentunya dalam kondisi yang pasar yang fluktuatif seperti saat ini, baik investor saham maupun investor aset kripto itu terus berpindah haluan nih dalam hal investasi. Jadi kan memang mereka benar-benar mencoba mencari peluang nih dan kesempatan di setiap momentum gitu untuk memperoleh keuntungan lebih dan tentunya mencari investasi yang mana sekiranya nyaman bagi mereka. Karena tiap investor memiliki pertimbangan masing-masing nih. Karena kan memang tiap investor itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda nih tergantung dengan preferensi dan resiko yang bisa mereka hadapi gitu. Nah, Hmm. banyak juga investor yang melakukan diversifikasi investasi untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, memang di investasi kripto ini sangat menarik ini sehingga banyak investor yang mencoba keberuntungan di kripto khususnya masyarakat yang menyukai fluktuasi harga yang sangat tinggi tentunya karena dapat memberikan keuntungan yang besar. Namun lagi-lagi nih resiko yang juga bisa lebih besar pula kan Mbak Nadia. Nah, hal ini dianggap wajar nih Mbak Nadia karena aset kripto diklasifikasikan sebagai alternatif investasi nih yang berbasis perdagangan global Hmm. sehingga Hmm. banyak pelaku pasar yang berpartisipasi sehingga membentuk harga secara global tanpa adanya batas fluktuasi harga nih. Jadi ini benar-benar salah satu motivasi kenapa banyak dari investor saham mencoba peruntungan mereka nih di pasar kripto. Kami juga ada Iya. data yang lebih lagi nih, Mbak ya. Berbeda dengan pasar saham dalam negeri, di mana saat ini kebijakan bursa efek kan perihal fluktuasi harga saham itu yang bervariasi nih, dari atas bawah 7% hingga dengan batas atas 35%. Dibandingkan dengan aset kripto ini sendiri yang dalam kondisi tertentu pergerakan harganya saja bisa sampai lebih dari 100% nih. Jadi ini nih benar-benar faktor ataupun prinsip dalam kripto itu yang sangat disukai oleh investor nih, yang tentunya mereka sangat suka dengan resiko yang ada di pasar aset kripto, Mbak Dania. Yes, betul sekali. Jadi sebenarnya mereka yang sudah biasa berinvestasi di saham lebih ke menjadikan aset kripto sebagai diversifikasi ya, karena sangat menguntungkan sekali. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba harganya naik lebih dari 100% dan sudah terbukti bahwa pada saat pandemi kemarin aset kripto jauh melambung tinggi dibandingkan saham yang lumayan lesu kemarin. Oke, nah kalau misalkan kita bicara tentang transaksi perdagangan aset kripto sendiri di tahun 2020 ya Mas Zaska, itu adalah 65 triliun rupiah. Sementara 5 bulan pertama di 2021 naik 5 kali lipat mencapai 370 triliun rupiah. Sebenarnya apakah faktor pandemi juga mendorong peningkatan yang sangat pesat ini? Ya, baik. Memang lagi-lagi nih Mbak Nanya, faktor pandemi ini mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu faktor yang sangat besar itu yang mendorong peningkatan jumlah transaksi di aset kripto. Tapi memang tidak hanya itu saja nih, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi blockchain itu sendiri dan juga aset kripto juga menjadikan alasan kuat semakin banyak masyarakat yang memilih untuk berinvestasi di aset kripto. Nah, lagi-lagi nih, banyak masyarakat juga mulai menyadari kemudahan yang ditawarkan oleh blockchain dan bagaimana kripto itu sendiri dapat sangat berperan banyak nih ke depannya dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang juga mendorong peningkatan pesat investor aset kripto tidak terjadi hanya di Indonesia, bahkan bisa melingkup ke mancanegara juga nih, Mbak Nadia. Iya, selain pandemi juga karena banyaknya investor aset kripto yang baru dan juga banyak yang baru melek tentang aset kripto dan juga lebih melek lagi terhadap teknologinya yaitu teknologi blockchain. Mungkin karena pandemi jadi aktivitas berkurang, kebanyakan di rumah, banyak yang lebih mempelajari hal tersebut ya, Mas Zaska. Oke, Ya semoga benar-benar. saja semakin naik yang ikutan terjun di investasi kripto. Nah, kira-kira seberapa signifikan sih peningkatan investor kripto hingga akhir tahun di 2021 ini menurut Mas Zaska?
Ya, menurut di informasi nih di toko kripto sendiri hingga bulan Agustus 2021 ini kita sudah mencatatkan lebih dari 1 juta pengguna nih yang terdaftar dengan tren per bulannya itu di angka 190.000 sampai 200.000 nih Mbak Dania. Jadi memang benar-benar trennya itu memang sangat menjanjikan nih untuk naik dari bulan ke bulannya Mbak Dania. Wow, naiknya drastis banget ya, sangat Ya, benar. melambung. Mungkin karena tadi faktor-faktor tadi pandemi dan banyak juga yang sudah mulai melek tentang investasi kripto, banyak yang bingung mau ngapain, jadinya banyak yang belajar mengenai investasi kripto ini. Oke, Mas Zaska, kalau kita ngomongin aset kripto, sebenarnya aset kripto mana sih yang masih menjadi favorit untuk para investor kripto di Indonesia, baik koin besar maupun koin yang kecil? Baik, baik lagi nih Mbak Nanya. Jadi kan memang preferensi investor ataupun trader itu kan bervariasi nih. Tidak ada yang bisa kita Mhm. katakan satu sama lain itu memiliki kesamaan yang akurat gitu. Lagi-lagi nih banyak hal yang berpengaruh terhadap keputusan sebuah investor ataupun trader untuk memilih token yang mana nih yang mereka perlu investasikan nih Mbak Naya. Setiap orang tentunya baik lagi nih seperti yang aku bilang barusan memiliki preferensi masing-masing nih terhadap token yang ingin mereka transaksikan itu. Namun saat ini jika kita merujuk pada data-data yang valid nih Mbak Dania, aset kripto dengan kapitalisasi pasar besar ini mungkin memang salah satu yang menjadi favorit nih buat banyak teman-teman investor dan juga trader nih. Salah satunya adalah yang sudah pasti Bitcoin itu satu. Yang kedua Ethereum, setelahnya itu Mhm. Cardano, Binance Coin dan juga USDT Tether nih Mbak Nadia. Oke, itu adalah koin-koin yang sekarang ini lagi menjadi favorit para investor kripto di Indonesia. Mungkin bisa menjadi satu inspirasi untuk teman-teman crypto lovers yang ingin mulai investasi di aset kripto. Boleh dipelajari lebih lanjut tentang koin-koin atau aset kripto mana yang sedang difavoritkan nih. Tadi sudah disebutkan Mas Zaska. Oke, thank you Mas Rizaska untuk sharing hari ini. Terima kasih banyak. Dan untuk crypto lovers, jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga nyalain lonceng crypto lovers semua. Oke, saya Nadia Syahidin pamit and see ya. Terima kasih Mas Rizaska. Yuk sama-sama.